Oke teman-teman, kita lanjut relasi one-to-one pada Laravel menggunakan Eleven. Sebagai contoh, kita membuat dulu dua tabel seperti yang sudah saya buat di sini. Coba. Di telepon dan pengguna ini. Nah, kita akan menggunakan tabel telepon dan tabel pengguna ini. Silakan teman-teman buat dulu kedua tabel tersebut. Teman-teman bisa membuatnya dengan menggunakan migration dan fungsi datanya dengan shading packer. Atau jika teman-teman ingin mengimport langsung, silakan import SQL berikut seperti ini. Sini ada ID dengan tipe in, telepon, varchar, pengguna ID in, create add, timestamp, seperti ini teman. Dan sini saya sudah membuat menginput data menggunakan packer. Jadi sudah ada datanya seperti ini. Dan juga pengguna. Di sini sudah datanya, saya sudah buat packer juga. List untuk strukturnya ada ID dengan tipe in, nama dengan tipe teks, dan create add, update add dengan timestamp. Oke, sampai di sini kita sudah punya tabel pengguna dan tabel telepon, dan saya sudah mengisi data sebagai contoh saja di sini. Oke, kemudian silakan buat model-model untuk penggunanya. Kita masuk Visual Studio Code, kita ketikkan PHP Artisan Web .2 model pengguna. Enter. Fixing sudah berhasil. Kita lihat di model. Kita press dulu karyawannya dan controller. Di sini kita bikin juga satu lagi, bikin lagi satu untuk telepon. Oke, di sini sudah ada dua, telepon dan pengguna. Dan di pengguna kita masukkan script sebagai berikut. Tabel pengguna. Di bawah kita tambahkan public function telepon. Di bawah kita tambahkan return this as one app backslash telepon terakhir dengan titik koma. Di sini kita salah ketik, Ctrl S. Oke. Di sini kita memberitahukan bahwa tabel yang digunakan adalah tabel pengguna. Sini bukan pengguna atau plural. Bagian ini sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya tentang pembuatan model dan penamaan otomatisnya pada Laravel. Selanjutnya kita buat sebuah fungsi baru untuk memberitahukan model pengguna bahwa tabel pengguna memiliki relasi ke satu model atau ke tabel telepon. Relasi dari sini. Sekarang buat model untuk tabel teleponnya. Ini saya sudah buat.
Di sini kita masukkan script seperti tadi. Tabel sambungan telepon atau dengan titik koma pengguna, kita relasikan, kita join titik koma, kemudian sini kita masukkan ke awal, kita masukkan return variabel this, kita pakai belongs, app backslash pengguna, dengan titik koma. Pada model telepon ini kita dideklarasikan dulu bahwa tabel yang digunakan adalah tabel telepon. Deklarasi tabel telepon. Kemudian kita buat fungsi untuk menjelaskan pada model telepon bahwa model telepon terhubung dengan model pengguna. Seperti yang di sini. Sebelumnya pada model pengguna kita memberitahukan bahwa tabel pengguna memiliki satu relasi ke tabel telepon. Seperti ini, hasuan ke tabel telepon. Jadi satu sama lain sudah terhubung sekarang antara telepon dan pengguna, teman-teman. Kedua tabel ini dihubungkan oleh kolom pengguna ID yang ada pada tabel telepon. Nama kolom pengguna ID mengikuti nama tabel dan dihubungkan dengannya. Jadi secara otomatis tabel telepon mencari ID penggunanya masing-masing ke tabel pengguna. Cukup mendeklarasikan pada modelnya masing-masing bahwa model tersebut terhubung ke tabel model mana saja dan bagaimana jenisnya, bantuan itu kah atau man itu many. Pada tutorial ini kita masih membahas relasi one-to-one. Pada tutorial selanjutnya kita juga akan membahas relasi one-to-many dan man-to-many. Oke, kita lihat hasil. Kita buat root pengguna untuk menampilkan data pengguna dan data nomor telepon masing-masing pengguna di root. Buka root. Di sini bikin pengguna. Kita buat root baru. Root get. Titik koma. Pengguna. Kemudian di sini kan kita kopikan di sini, kita paste di sini. Pengguna di sini kita pakai pengguna controller, kita buat controller baru. Pengguna controller di sini metodenya kita pakai indeks saja, atau kita pakai indeks saja. Kemudian di terminal kita bikin kontrol baru untuk pengguna, php artisan make controller pengguna controller. Ini sudah berhasil. Sekarang kita buka kontrol pengguna, kemudian pengguna controller. Ini telepon share-nya kita tutup, ini kita tutup. Kita panggil ini model ini.
Kemudian kita bikin metode indeks di dalamnya. Kita bikin dulu. Kita bikin data sini. Indeks. Jadi kita akan kita akan region, kita region bikin view pengguna. Terus titik koma. Pada controller ini kita ambil data pengguna dan kita return ke view pengguna. Caranya masih sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita buat view untuk membuat data pengguna, buat view sesuai dengan yang sudah kita tentukan pada controller itu, view index, yaitu view pengguna teman-teman. Kita bikin view baru sini. Kita masukkan kabel, di dalam tabel ada tab, di dalam tab ada tr, yang tr ada th, dan tr ada pengguna dan ada nomor telepon. Kemudian di sini kita kasih buka baru, baru dalam tinggal kita kasih storage. Aduh, Ctrl Z storage. Di sini kita kasih variabel pengguna, kita simpan dalam variabel p. Ini kita kasih tr lagi.
Di dalam tr ini ada td. Di dalam td ini kita kasih variabel p, karena di sini kita sini variabel p. Kita buka kolom berawal 2 kali. Variabel p dan pengguna. Tidak tentu nama. Kemudian di bawahnya ada telepon, nomor telepon. Seperti ini. Kemudian di baterai kita tutup for each. Oke, perhatikan pada view di sini. Kita mengambilkan data pengguna menggunakan for each. Tapi ada yang keren di sini. Kita bisa langsung mengakses data telepon dari data pengguna seperti ini. Hal ini bisa dilakukan karena kita sudah mendeklarasikan relasi one-to-one antara kedua tabel ini. Model tabel pengguna dan model tabel telepon. Dari variabel p kita bisa langsung mengakses ke data telepon, variabel telepon, dan lebih spesifik lagi dengan memilih nama kolomnya. Itu variabel p diuraikan dalam variabel telepon, kemudian diuraikan lagi ke nomor telepon. Kita lihat hasilnya. Silahkan kita jalankan dengan aktifkan dulu partition nya. Kita akses localhost 8000 variabel pengguna. Kita enter. Oke, di sini error. Ini telepon teman. Pengguna ini telepon saja. Kita refresh. Oke, masih error teman-teman. Coba kita lihat kembali di script. Di telepon sini kita tambahkan modals. Dan di pengguna juga ditambahkan modals. Kita save. Kita refresh di sini. Oke teman-teman, masih error. Kita coba. Di sini dia mencoba membaca nomor telepon teman-teman, berarti di bagian relasinya di model. Kita coba tambahkan memperjelas biar sistemnya tidak bingung teman-teman. Itu sebenarnya sistemnya bingung. Kita memperjelas dengan menambahkan ID, jadi dipanggil berdasarkan ID-nya. Kita tambahkan ID pengguna underscore ID pengguna underscore di dalam parameter teman-teman. Di sini juga. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, sudah muncul teman-teman. Tampilnya akan seperti ini teman-teman. Menambilkan nama pengguna sudah kita input dan nomor telepon yang kita sudah join. Seperti ini untuk relasi one-to-one teman-teman menggunakan Eloquent. Oke teman-teman, kita lanjut ke relasi one-to-one Eloquent. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, Eloquent memiliki fitur untuk membuat relasi antara tabel dengan mudah. Relasi one-to-one adalah relasi antara tabel yang mana satu buah tabel bisa memiliki banyak relasi ke record data yang ada di tabel yang satunya. Akan saya contohkan dengan tabel artikel dan tabel teks.
Sebuah artikel bisa memiliki banyak teks yang bisa memiliki oleh satu artikel, jadinya one to many atau many to one. Untuk persiapannya kita akan membuat dua buah tabel, yaitu tabel artikel dan tabel teks, dimana nantinya akan kita buat relasi tabel one to many. Satu artikel bisa memiliki banyak teks. Silakan teman-teman buat kedua tabel tersebut dengan fitur migration. Di sini saya sudah buat, saya menggunakan fitur migration seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Tabel teks dan tabel articles. Teman-teman, sebagai contoh beberapa tabel sudah saya buat sini, yaitu teks dan articles. Dan di sini di strukturnya ada ID dan tipe in, tag dan tipe varchar, artikel dan tipe in. Dan saya sudah input data menggunakan menggunakan vector sebagai contoh di sini. Kemudian di artikel juga sudah ada, teman-teman, seperti ini. Jadi nanti artikel ID diambil dari nama tabel artikel dan kolom ID pada tabel tersebut. Hal ini sudah secara otomatis dijalankan oleh Liquin. Jadi silakan teman-teman sesuaikan. Seperti pada saat membuat contoh relasi one to one, kita membutuhkan model untuk kedua buah tabel tersebut, yaitu model artikel dan model tag. Kita buat dulu model artikel di sini, membuat dengan PHP Artisan. Kita buka Visual Studio Code. Kita klik sini, Ctrl C, PHP Artisan, model artikel. Seperti ini, kemudian kita enter. Kemudian kita buat memang juga untuk teleponnya, tag-nya. Oke, di sini saya sudah membuat dua buah model baru, yaitu model artikel dan model tag. Sekarang kita close dulu ini. Oke, kita tarik model di model. Ini artikel dan tagnya. Kemudian di dalam sini kita masukkan public function text kurung, kemudian sini kita buka kurung kawan. Return this. Ini di sini di variabel dalam variabel this. Kemudian kita money dari kurung, kita pakai models slash tag. Kemudian kita akhiran titik koma seperti ini. Kemudian pada mode artikel PHP ini di atas, kita membuat fungsi untuk memberitahukan ke sistem bahwa kita akan membuat relasi mana ke model atau tabel tag dengan script ini. Kita mendeklarasikan tabel model artikel ini dengan model tabel tag menggunakan fungsi return this hasmani app model tag seperti ini, yang berarti kita memberitahukan bahwa artikel bisa mempunyai banyak tag. Selanjutnya kita akan membuat kebalikannya, buat model tag PHP. Sini saya sudah buat. Di sini kita masukkan script function artikel kurung di
di sini kita buka kurung perawat. Variable this belongs to kurung tanda kutip app backslash models backslash artikel, seperti ini. Jangan lupa kita tutup di titik koma. Pada model tag pp ini kita mendeklarasikan bahwa tabel tag ini memiliki atau terhubung dengan model tabel artikel. Tabel artikel memiliki terhubung dengan model artikel. Selanjutnya kita coba menampilkan hasil dari contoh relasi one to many eloquent larvae. Ini kita buat sebuah root baru di web. Coba di sini kasih artikel. Kita copy ini, kita paste dalam sini, kemudian controller penguin kita ganti jadi web sana, kita pakai web controller, metodenya index kita kasih titik koma aja. Save seperti ini. Lalu yang kita buat ini akan menyalakan metode index, pada controller web controller. Jadi sekarang kita buat dulu controllernya. PHP artisan mode controller web controller. Enter. Kita buka web controllernya. Kita panggil model artikelnya dulu dengan cara use app backslash models backslash artikel. Kita kirim titik koma di sini. Di sini kita masukkan scriptnya. Public function index. Kita buka kurung perawat di sini. Masukkan di sini variabel artikel sama dengan model artikel. Sebenarnya model artikel titik 2 al dua kurung, kemudian kita kasih titik koma. Kita kasih return di bawah. Itu view kurung artikel, kalau kita pakai rel di sini artikel. Jadi kita ganti artikel itu memang variabel artikel titik koma, kita save. Oke, perhatikan pada metode index di sini. Kita mencoba mengambil semua data dari tabel artikel, melalui model artikel, dan kita passing datanya ke view artikel.let. Yang ini.
pada view artikel bread.php kita akan tampil semua artikel lengkap dengan tagnya masing-masing. Yang sudah kita bongkar relasi pada model artikel.php dan model tag.php. Sekarang kita buat view baru dengan nama artikel. Di sini kita lupa protector tabel sama dengan articles, kita bikin titik koma, save. Lalu kita bikin view baru, artikel.bullet.php. Sesuaikan pada komentar kita buat, masukkan kita tinggal. Nah, di sini kita masuk di dalam bos ini, kita ada kasih tabel. Di dalam tabel ada edit, di dalam tit ada tr, dalam tr ada th, dalam sini ada judul artikel, kemudian di bawahnya dalam sini ada tag, kemudian di bawahnya ada jumlah tag. Kemudian di bawah sini kita buka lagi table. Di dalam table ada float, kita masukkan yang float, variabel artikel lalu variabel hasilnya. Kemudian di bawah kita kasih tr, dalam tr ini ada td. Variabel a, judul, kemudian ini nanti saja. Kita buka dulu for each variabel a, text, sebagai variabel t, kemudian kita enter saja. Sini kita kasih variabel t,
kasih koma di sini. Kemudian kita masukkan penutup and for h. Kemudian di bawah sini di bawahnya kita kasih enter lagi. Dan tadi ini kita pakai spasi pada artikel teks, kemudian kita kurang untuk jumlahnya. Oke, kemudian kita tutup for each nya di bawah tr. And for each. Oke, coba kita lihat hasilnya sekarang. Di sini kita masukkan artikel, enter. Oke, di sini coba kita lihat sampai coba kita refresh. Relevan pada artikel di kita lihat di sini dulu. Artikel. Nah, ini teman-teman. Ini harus di luar parameter untuk variabelnya. Ini kita save, kita refresh kembali. Nah, tampilnya seperti ini teman-teman. Di sini. Seperti yang teman-teman perhatikan di sini. Kita bisa langsung mengakses data tag untuk masing-masing judul. Kita bisa langsung mengaksesnya dari tabel artikel. Bisa langsung dari tabel artikel seperti yang ini. Untuk menghitung jumlah tag masing-masing artikel, kita bisa langsung menggunakan fungsi count seperti yang di sini. Dia akan menghitung jumlah tag masing-masing artikel, teman-teman. Seperti yang ada pada contoh tadi. Oke teman-teman, terima kasih sekalian tutorial relasi one to many. Eloquent Laravel selanjutnya kita akan belajar relasi many to many dengan Eloquent Laravel. Oke teman-teman, kita lanjut di sini. Kita lanjut dengan relasi many to many Eloquent. Relasi many to many adalah relasi antara tabel di mana banyak dari masing-masing record tersebut bisa memiliki banyak relasi ke tabel lainnya. Untuk tutorial relasi many to many, kita buat contoh dengan misalnya membuat sistem pendataan hadiah untuk pengguna. Jadi misalnya kita bisa membuat pendataan untuk masing-masing anggota memiliki atau mendapat hadiah apa saja, dan nanti kita bisa memiliki untuk hadiah A siapa saja pengguna yang mendapatkannya. Untuk proses relasi many to many seperti ini, ada 3 tabel yang kita butuhkan, yaitu untuk proses yang pertama tabel anggota, yang kedua tabel hadiah, dan yang terakhir ada tabel anggota hadiah. Ini anggota, dan di bagian hadiah juga sudah ada. Nah, di hadiah ada ini, saya sudah minggu lalu menggunakan Packer. Pasti teman-teman bertanya untuk apa kita membuat tabel-tabel ini dan gunanya untuk apa, dan untuk apa kenapa harus diberi nama anggota hadiah, dan kenapa bukan hadiah anggota atau yang lainnya. Karena kita menghubungkan tabel anggota dan tabel hadiah, dan yang menjadi penghubungnya adalah tabel anggota hadiah. Di sini tabel anggota hadiah juga disebut sebagai pivot tabel, yaitu tabel yang menjadi penghubung beberapa tabel dalam proses relasi many to many. Untuk penamanya, kenapa kita namakan dengan tabel anggota hadiah? Kenapa bukan hadiah anggota? Karena Laravel menerapkan sistem pengurutan alfabet, jadi Laravel akan secara otomatis nama tabel tersebut adalah anggota hadiah, karena huruf yang diurutkan adalah yang pertama dari tiap kata. Karena huruf A lebih dulu daripada huruf H, maka jadinya anggota hadiah. Selanjutnya dalam tabel hadiah,
kita akan menyimpan ID anggota dan ID dari hadiah, dan kita beri nama masing-masing kolomnya dengan anggota ID dan hadiah. Oh, teman-teman, saya rasa teman-teman sudah paham tentang penamaan tabel ini. Untuk persiapannya, pada tahap ini kita akan membuat tabel anggota, tabel hadiah, dan untuk nama dan seperti yang sudah tadi saya tunjukkan, buat 3 tabel tersebut lengkap dan kolomnya seperti yang ada pada di sini, teman. Hadiah ada nama hadiah dan ID-nya. Di anggota ada nama dan ID. Di anggota hadiah ada ID, ada anggota ID, ada hadiah. Karena ini akan menjadi penghubung, teman-teman, untuk anggota dan hadiah. Oke, sampai sini kita telah mempunyai 3 buah tabel. Pastikan teman-teman memiliki model untuk anggota dan hadiah. Jika belum, silakan teman-teman buat. Kita buat dulu di sini. Kita close dulu untuk ini, dan hadiah seedernya kita close, dan anggota seedernya kita menggunakan PHP Artisan. Ini model anggota, enter. Kemudian kita buat juga untuk anggota modelnya apa, hadiahnya. PHP Artisan ini kedua, model, nama modelnya hadiah, kemudian kita enter. Oke, sudah berhasil. Kita lihat di model, nah, di sini hadiah masukkan. Nah, kita masukkan juga anggota dan hadiahnya. Di sini kita masukkan sini protected variabel tabel anggota, dan ini tabel anggota. Kita akhirnya titik koma, di bawahnya kita tambahkan public function hadiah, kemudian kurung dibagi kasih kurung awal. Kita tuliskan return variabel this belongs to money. Ini kita buka kurung app models, kemudian backslash hadiah. Ini kita akhir dengan titik koma, save. Oh, di sini bukan dan enggak. Oke, perhatikan pada model anggota.pp. Di atas kita membuat metode hadiah ini untuk menghubungkan model anggota dengan model hadiah, model anggota dengan model hadiah, model anggota ini dengan model hadiah. Di sini kita menggunakan fungsi belongs to money ini, karena kita akan membuat relasi money to money. Pada model hadiah juga kita akan gunakan fungsi belongs to money. Kita buka hadiah, model hadiah. Di sini kita masukkan scriptnya, protected $tabel hadiah. Kemudian pada yang di tabel hadiah kita kirim titik koma, kita join dengan function anggota. Kita join dengan anggota, tabel anggota, kita hubungkan. Ya, kita hubungkan hadiah dengan anggota. Ini kita tutup kurung seperti ini. Kita buka seperti biasa, buka kurung kurawal.
sini kita masukkan public function anggota. Oh, tidak, di atas sudah. Kemudian di sini kita return $this turunkan menggunakan seperti yang tadi belongs to mana. Kemudian kita buka kurung, kan app backslash models, kemudian backslash anggota. Kita join dengan model anggota, kita kira dengan titik koma, kemudian kita save. Oke, seperti ini teman. Oke, tahap model selesai, kita lanjut dengan langsung membuat root di web. Kita bikin root baru di sini. Tuh. Kita kasih anggota. Oke, kemudian kita bikin root get anggota koma, kita copy yang ini, C, Ctrl paste di sini. Kemudian kontrolernya kita ganti jadi beta atau dota controller titik com. Pada root ini kita akan menggunakan controller dota controller .php, jadi sebuah controller baru. Jadi kita buat sebuah controller baru. Di sini saya membuat kontrolnya dengan menggunakan PHP Artisan. PHP Artisan make kedua controller dota controller, seperti ini, kita enter. Kemudian pada controller dota controller kita buat metode index. Di controller kita lihat di controller. Nah, ini. Kemudian di control sini kita jangan lupa panggil anggota models dengan hadiah model, teman-teman. Caranya kita bisa use app backslash models backslash anggota titik koma. Kemudian di bawahnya juga untuk hadiahnya use app backslash models backslash hadiahnya titik koma, seperti ini. Kita save. Oke. Kemudian di sini kita masukkan script sebagai berikut: public index berkontrol. Seperti biasa kita buka kurung awal di sini. Di dalam kurung kita masukkan dolar anggota atau variabel anggota, variabel anggota. Titik 2 kita kasih get untuk menampilkan semua untuk kurung. Di bawahnya kita masukkan return view dukung ke bawah, lupa titik koma di sini. Return view anggota, kemudian kita koma, kita tambahkan array, dan dalam array ada anggota, kemudian variabel anggota, seperti ini. Oke, perhatikan pada kontrol di sini.
kita panggil dulu model yang kita perlukan, yaitu model anggota dan model hadiah. Kemudian metode index, kita untuk mengambil data anggota dari database dan kita passing ke view anggota.date .php. Kemudian nah ini sekarang kita buat view-nya. Kita buka di sini, di view kita bikin satu, kita bikin di file, ketikkan anggota .blade.php anggota.blade.php, enter. Cek masuk seperti biasa. Nah di sini kita buat tabel. Di dalam tabel ada di dalam tit ada tr, di dalam tr ada nama pengguna, kemudian di dalam sini ada hadiah, kemudian dalam sini ada jumlah. Seperti biasa di dalam sini kita kasih pribadi, di dalam pribadi kita kasih for each sebagai pengelata, kemudian variabel anggota simpan dalam variabel a, kemudian kita enter, kita kasih tr, di dalam tr td, di dalam td ini, di dalam td ada variabel a nama, kemudian di bawahnya td, di dalam sini kita kasih laul, di dalam ul sini kita kasih for each dulu, for each variabel a, kemudian kita kan dalam hadiah, simpan di dalam variabel h, kemudian di bawah kita kasih li sebagai list, di dalam ini kita kasih di list ini kita kasih variabel h, dan di sini hadiahnya ini kita kasih nama hadiahnya, dan di bawah sini kita tutup for each nya, for each. Kemudian di bawah penutup di sini kita buka td lagi, di sini kita masukkan variabel a, kemudian kita uraikan dalam hadiah coin.
sebagai penghitung jumlahnya teman-teman. Kemudian di bagian X ini jangan lupa kita tutup for each yang di atas, and for each. Nah, pada view langsung kita tampilkan datanya seperti yang teman-teman lihat di sini. Karena model anggota sudah terhubung dengan model hadiah many to many, sekarang kita bisa langsung mengakses data hadiah masing-masing. Data hadiah masing-masing anggota di dalam variabel anggota yang kita passing dari controller. Variabel A gitu kita uraikan dalam hadiah berisi data hadiah untuk masing-masing anggota, tergantung yang kita hubungkan pada tabel anggota sebelumnya. Dan di sini dari yang di sini kita bisa mengakses lewat sini dari variabel anggota sudah kita buat tadi di data controller teman-teman. Di sini. Oke, sekarang kita lihat hasilnya, kita jalankan project. Jangan lupa PHP artisan, kita jalan aktifkan portnya, server, enter. Sekarang kita coba jalankan, kita klarisin saja. Di artikel sini kita ganti jadi anggota, kita enter. Oke teman-teman, di sini ada kesalahan kita lihat. Nah di sini teman, ini sebelumnya R, kemudian ini kita ganti dengan TH. Seperti ini, kita save, kita refresh. Oke teman-teman, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Demikian tutorial dari saya untuk many to many menggunakan Eloquent pada Laravel. Oke teman-teman, kita lanjut dengan login dan register Laravel. Pada tutorial ini kita akan belajar bagaimana membuat login dan register di Laravel dengan mudah dan cepat. Caranya pun sangat mudah. Untuk persiapan, hal pertama yang kita lakukan adalah mempersiapkan project Laravelnya. Pada tutorial membuat login dan fitur register Laravel ini, saya membuat project Laravel baru dengan nama Laravel. Oke, kita masuk ke directory project kita. Di sini saya menggunakan cmd teman-teman. Bisa juga ada terminal. Kita masuk cd exam cd htdoc. Oke, kita sudah masuk di htdoc. Sekarang kita ketik perintah berikut untuk menginstal project Laravel menggunakan Composer. Composer create project spasi double data, kemudian prefer this Laravel dan spasi. Jadi saya akan masukkan nama projectnya Laravel Co. Kita enter. Oke, ini dia sedang memproses, kita tunggu. Oke teman-teman, ini sudah selesai, sudah berhasil. Setelah selesai melakukan instalasi Laravel, selanjutnya kita lakukan beberapa pengaturan database project Laravel yang baru saja kita install. Sebelumnya kita cek dulu apa projectnya sudah dibuat atau belum teman-teman. Kita cek di htdoc, di exam di dalam htdoc. Tetapi Laravel sudah ada teman-teman,
Sekarang kita buat database baru dengan nama Laravelku. Kita buka sini. Kita buat database baru dengan nama Laravelku. Oke, kita create. Oke, selesai. Sekarang kita buka visualnya. Kita tambahkan workspace baru. Tutup dulu ini. Kita file, add folder to workspace. Kemudian kita pilih Laravelku. Di dalam exam di Htdocs teman-teman, kita add. Oke, sudah muncul teman-teman. Oke, setelah membuat database kita buka file env. Kita close dulu ini. Ini yang dari project.php teman-teman, project pertama kita. Kita buka file env. Oke, DB connection kita pakai MySQL, DB hostnya kita pakai portnya 3000 database. Nama database nya sesuaikan dengan yang sudah kita buat di database tadi teman-teman, Laravelku. Tambah sini ke username nya root, passwordnya terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan password. Jangan lupa juga teman-teman untuk mengisi nama database yang akan kita gunakan juga pada file env tersebut. Di kesempatan selanjutnya kita akan membuat tabel untuk user dan yang akan melakukan register dan login. Perhatikan pada folder migration, Laravel sudah menyediakan file migration untuk membuat tabel user untuk kita. Kemudian kita simpan dulu ini. Save as. Kemudian kita lihat di migration di dalam database migration. Nah, di sini sudah ada user. Nah, ini sudah disediakan langsung oleh Laravel. Teman-teman bisa menambahkan tabel yang ingin teman-teman perlukan. Secara default Laravel akan membuatkan kolom ID name, name, email field add, password, remember token, dan create add dan update add. Timestamp itu timestamp. Teman-teman jangan khawatir, pasti teman-teman bertanya kolom email verified add buat apa, dan akan kita bahas pada tutorial selanjutnya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman sudah paham caranya kita migrate untuk membuat tabel user menggunakan perintah php artisan berikut. Oke, kita coba buat migrate-nya. Kita masuk Ctrl C, kita masuk, kita close dulu terminalnya, kita buat terminal baru, kita pilih folder Laravelku. Nah, jika belum, teman-teman bisa masuk ke direktori project teman-teman masing-masing. Kita masukkan php artisan migrate, kemudian kita enter. Oke, sekarang kita coba lihat di project Laravelku. Nah, sudah ada. Tabel usernya seperti ini, strukturnya sudah ada. Kembali ke browser, kita di Laravel. Baik, jika teman-teman lihat pada database Laravelku pada yang sudah teman-teman buat, Laravel juga sudah membuatkan tabel password reset untuk kita. Password reset. Oke, nanti kita akan bahas pada tutorial selanjutnya. Untuk sekarang kita fokus saja dulu pada tabel user yang akan kita gunakan dalam pembuatan fitur register atau pendaftaran user dan login. Sampai di sini proses persiapan database sudah selesai. Kita lanjut ke proses pembuatan fitur register dan login pada Laravel. Membuat login dengan mudah di Laravel. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatan login dan register dengan Laravel. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Laravel melakukan semuanya untuk kita. Jadi programmer itu betul-betul dimanja oleh Laravel. Untuk membuat login dan
login atau Laravel atau untuk membuat login atau register per Laravel, kita bisa mengetikkan perintah PHP artisan sebagai. Oke, sebelumnya kita harus menginstal php Laravel /UI dari belakang. Oke, caranya kita masukkan perintah sebagai berikut pada cmd. Kita pakai ini saja. Oke, di sini kita mendownload Composer UI terlebih dahulu, Laravel UI. Oke, setelah package-nya di download, kita untuk membuat login dan register pada Laravel PHP artisan berikut. Kita ketik seperti ini, PHP artisan UI bootstrap garis datar 2 out, kita enter. Oke, selanjutnya kita copy JavaScript dan CS pada tab project lama kita ditetapkan di public. Tadi saya sudah copy, ada di sini. Kita paste di resource, kita paste di view, kita paste di public. Di sini sudah ada 2 folder, yaitu CSS dan JavaScript. Selanjutnya kita main ke view, di layout, di app.blade. Kita kecilkan dulu ini. Oke, nah, di sini kita tambahkan, di sini kita tambahkan public slash, kemudian di bagian bawah kita tambahkan public slash. Setelah itu kita simpan. Ini sudah auto save dan sudah tersimpan otomatis. Sekarang kita coba jalankan, kita aktifkan portnya dulu, port 8000 nya. Velcro, kita ketikkan PHP artisan server. Oke, sudah. Sekarang kita buka ini. Ini kita close dulu. Ini kita jalankan. Local host 8000, kita enter. Nah, di sini sudah ada login dan register, teman-teman. Coba kita klik di login. Oke, masih seperti ini. Dan di register, nah seperti ini, teman-teman. Oke, kita tambahkan script di bawah sini. Ini style. Kita masukkan link ref asset buka kurung tutup kurung. Di dalam sini kita masukkan tanda kutip bukan CSS backslash gitu slash bootstrap min.css. Kemudian di luar sini kita tambahkan rel sama dengan kita masukkan style sheet. Kemudian di bawahnya kita masukkan script tipe teks slash javascript. Kemudian sini kita tambah search buka kurung tutup dengan aset buka kurung tutup kurung, kasih tanda kutip dulu, JS
refresh bootstrap loadmin.js seperti ini. Kemudian kita tutup scriptnya. Seperti ini. Di sini script. Sekarang kita tes, kita save. Kita buka ini, kita refresh. Kita pilih login. Oke, masih belum, kita lihat kembali. Nah, kita lihat bootstrap. Kemudian di sini bootstrap. Kita save. Kita refresh. Oke teman-teman, sudah jadi, sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang bagian register, kita kembali di register. Oke, sudah ada. Oke, sekarang kita coba daftar. Ini salah, kita cut saja. Aduh, tidak bisa cut. Oke, passwordnya kita masukkan sembarang, 1235678, masukkan yang sama 123456778. Kita register. Oke, sudah berhasil terhafal teman-teman. Kita save. Ini untuk logout tidak bisa kita buka. Kita ketikkan get bootstrap. Kita pilih di paling atas. Kita pilih get start. Kita cari komponen di bagian drop down. Kita geser ke bawah. Kita cari navbar. Dan di sini kita copy yang ini sampai belakang. Ctrl C, kita paste di bagian sini. Untuk sini kita paste di sini. Ctrl C, versionkan. Ctrl V. Yang drop down kita hapus. Sekarang kita Ctrl S, kita coba jalankan lagi. Kita refresh. Kita coba klik di sini. Sudah muncul. Kita coba klik lookout. Kita muncul kembali ke halaman Laravel sebelumnya. Kemudian di bagian login. Nah, karena tadi saya save email dengan sandi, jadi sudah muncul. Kita login, maka dia akan masuk teman-teman. Oke teman-teman, selesai sudah proses pembuatan login dan register dengan Laravel. Untuk penjelasan, ada beberapa penjelasan yang mungkin teman-teman butuhkan tentang proses login dan register pada Laravel ini. Apa saja yang berubah dari project Laravel kita dengan membuat login menggunakan PHP Artisan Makeout. Root. Ada beberapa bagian yang di-generate oleh Laravel. Pada bagian root akan ada root login sepaket dengan di dalamnya ada root untuk login dan ada root untuk logout, register dan lain-lain, yaitu fungsi out.2 root buka kurung tutup kurung .2.
Teman-teman bisa mengecek root apa saja yang ada dalam fungsi out.2 roots tersebut dengan mengetikkan perintah pp artisan root.2 list. Controller, ada beberapa controller yang di green red. Di antaranya adalah controller yang ada dalam folder out dan home controller sebagai controller yang menampilkan halaman dashboard user. Views, jika teman-teman ingin melakukan custom halaman login Laravel, teman-teman bisa melakukan custom pada folder out yang ada dalam folder views. Selebihnya teman-teman bisa langsung explore sendiri sambil lebih banyak bereksperimen. Demikian tutorial untuk membuat login dan register dengan Laravel. Reset password Laravel via email. Pertama kita masukkan mailtrap.io, kita enter. Kemudian kita pilih sign up for free. Kita sign up with email, masukkan email. Kita masukkan password. Kita masukkan kembali password. Ini kita pilih tuh. Kita pilih verify. Ini sign up. Oke, kemudian kita buka email. Di sini saya menggunakan HP saja. Kita confirm akun email kita. Oke, sekarang kita coba login. Kita masukkan email yang tadi. Kita login. Oke, sudah masuk teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan langsung belajar bagaimana membuat fitur reset password atau fitur lupa password via email. Sebenarnya segala sesuatu sudah dipersiapkan dengan lengkap oleh Laravel, hanya saja sistem kita belum bisa mengirimkan email konfirmasi reset password secara otomatis ke klien atau user. Karena kita belum menghubungkan proyek kita dengan mail service. Untuk itu kita perlu SMTP server. SMTP adalah singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. SMTP digunakan untuk mengirim komunikasi ke server untuk mengirimkan email ke penerima. Untuk percobaan kita bisa menggunakan metode segregasi. Oke, kemudian kita coba cek di show credential. Nah, di sini sudah ada host, port, username, password, out. Nah, username dan password ini yang akan kita masukkan ke project Laravel kita untuk menghubungkan project Laravel dengan Mailthread. Username dan password ini. Oke, sekarang kita konfigurasikan Mailthread di Laravel. Kita masuk ke env file. Oke, kemudian kita ambil bagian hostnya, kemudian kita paste di hostnya. Bukan di sini, kita cari mail. Nah, di sini mail hostnya, kemudian mail portnya kita ambil dari yang ini. Kita copy dia, kita paste di sini. Kemudian username dan passwordnya. Username-nya ini kita ambil, kita paste di sini. Aduh, Ctrl+C. Kemudian passnya kita ambil yang ini.
Ctrl C, kita paste di sini. Kemudian di bagian di app sini kita tambahkan 28.000. Kemudian kita Ctrl S. Dan teman-teman tidak perlu melakukan pengaturan ini jika teman-teman mengakses project Laravelnya langsung melalui http localhost/laravel/public. Sebenarnya kita sudah siap untuk menggunakan testing. Oke, ini PHP artisannya masih jalan, kita coba refresh. Oke, kita lihat dulu. Kita klik di login. Kita klik di forgot your password. Kita lihat email yang tadi. Oke, kita copy emailnya di sini. Kita paste di sini. Aduh. Kita copy. Kita paste di sini. Oke, jangan lupa di bagian penerima ini. Kita masukkan gmail.com. Setelah itu kita tes, kita masukkan email yang tadi, kita send per reset ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek pada akun Mailtrap kita refresh. Nah, sudah ada email baru yang masuk. Buka email tersebut adalah email konfirmasi reset password atau ganti password untuk user yang melakukan reset password. Kita buka. Jika kita klik tombol reset passwordnya, maka dia akan alihkan ke halaman ubah password. Jika kembali emailnya isi password baru dan konfirmasi passwordnya, maka kita akan dialihkan ke halaman dashboard dan akan muncul pemberitahuan bahwa password telah direset. Kita coba masukkan password yang baru. Kita reset. Nah, sudah berhasil teman-teman. Nah, selesai sudah teman-teman cara membuat reset password melalui email dengan menggunakan Mailtrap di Laravel. Bukan cuma digunakan untuk percobaan pengiriman email reset password, Mailtrap juga bisa kita gunakan untuk membuat percobaan pengiriman email, broadcast, notification, dan lain-lain. Ingat sekali lagi, Mailtrap hanya sebagai tempat percobaan pengiriman email dari sistem kita. Setelah nantinya aplikasi atau website kita dipublish, kita bisa menggunakan SMTP server lainnya seperti Gmail atau server teman sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut dengan enscript dan descript pada Laravel. Jika teman-teman membaca tutorial Laravel sebelumnya tentang membuat login dengan Laravel, pasti teman-teman melihat password user dan dienkripsi. Itu adalah salah satu kegunaan enkripsi dalam pembuatan aplikasi. Jadi kita bisa menyamarkan atau merahasiakan data bersifat sensitif agar tidak mudah terbaca ke publik. Kita bikin root baru. Kita harus dulu ini dan ini dan ini. Kita cari web. Kita bikin root baru. Root titik 2 get. Kita bikin enkripsi. Coba kita copy dari sini.
paste di sini, backslash controller. Sini kita ganti jadi beta controller. Metodenya kita pakai enkripsi, kita kasih titik koma. Di sini hanya double. Kemudian di sini kita pilih gambar save. Oke, seperti ini. Ini kita buat di sini. Data Ctrl Z, beta metodenya data titik koma. Kemudian kita bikin satu lagi, titik data rahasia. Metodenya data proses. Kita kasih titik koma, kita save. Root data adalah contoh root pengiriman data dari URL yang saya buat untuk kedepannya teman-teman bisa mengembangkan lagi sesuai dengan keinginannya. Pada root data ini kita akan mengirimkan data melalui URL. Data yang dikirim menuju ke yang kedua data, yaitu data rahasia di bawah ini. Oke, selanjutnya kita buat dua fungsi dalam controller, beta controller, seperti di sini, seperti di atas. Beta controller, kita lihat di controller, kita lihat di app console, description, ada TP controller. Kita buat dulu kontrolnya. Kita di sini saya menggunakan partition sampai controller beta controller. Kita oke, sudah. Sekarang kita lihat controller beta controller. Oke, sudah jadi. Kita masukkan dulu use illuminate backslash support backslash facades backslash script kemudian titik koma. Ya, di sini pakai set. Kemudian di bagian sini kita punya fungsi baru, itu public function enkripsi. Kita bikin kurangan baru. Di sini kita masukkan variabel encrypted encrypt titik 2 encrypt string
kita pakai masukkan belajar Laravel di Stikom Welindo Kupang, kira dengan titik koma. Kemudian di bawah kita kasih satu lagi decrypted titik 2 decrypted string variable encrypted, kira titik koma. Di bawahnya kita kasih echo hasil enkripsi titik 2. Kita hapus titik koma titik variable decrypted encrypted titik koma. Di bawahnya kita kasih echo, kemudian kita kasih br, titik koma, lalu kita kasih br echo lagi br. Dan baru kita kasih echo, kita masukkan hasil deskripsi, kemudian kita spasi, kita kasih titik variabel descripted, kita kirim titik koma. Di sini kita tambahkan fungsi baru, public function data. Di sini kita kasih kawan-kawan, kemudian di bawah kita kasih variabel parameter, kemudian kawan-kawan kita titik koma, kita enter. Ini dalam ada nama, tapi ini kita kasih koma. Di bawah ada pekerjaan, programmer, kita koma. Kemudian di bawah sini kita kasih variabel enkripsi sama dengan crypt titik 2 encrypt dalam kurung variabel parameter, kita kira dengan titik koma. Di bawah kita kasih echo kurang, kita kasih ref sama dengan data titik variabel enkripsi titik 2, kemudian kita tutup, kita kasih internet titik 1,
di depan kita kasih klik, selama klik kita tutup. Nah, di sini kita hapus. Nah, di sini kita bentuk dengan tanda titik seperti ini. Kemudian kita tambah satu lagi, data underscore proses kurung variabel data dengan data sama dengan encrypt dua decrypt kurung variabel data, kita ganti koma, dimana kita kasih echo nama dua titik variabel data dan lalu kita kasih nama, dan di bawah kita kasih echo lagi, dan kita kasih BR, kita titik koma, kemudian juga kita kasih echo lagi, pekerjaan, judul, titik variabel data, ke awal kita kasih pekerjaan, ini kita kasih titik koma. Oke, seperti ini. Pada contoh di layar, saat kita menggunakan view, jadi langsung saja kita buat pada bagian kontrolnya. Teman-teman bisa terapkan sendiri nanti dalam view. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, fungsi data, pengirim data, dan fungsi data proses yang menerima datanya. Pada fungsi data, kita buat contoh dengan sebuah array yang menyimpan data nama dan pekerjaan. Kemudian di enkripsi dengan metode encrypt. Hasil enkripsi kita kirimkan ke fungsi data proses melalui URL. Dan kemudian pada fungsi data proses kita tangkap datanya seperti biasa. Kemudian kita deskripsi data dan kita tampilkan sesuai dengan data yang dikirim dalam array tadi. Sekali lagi saya ingatkan, lebih baik teman-teman menggunakan view seperti materi sebelumnya, karena berhubung ini hanya contoh, jadi langsung saja saya buat di controller langsung. Sekarang jalankan proyek Laravel kita dan akses localhost 2.8. Dan kita coba jalankan, kita yang artisan server, kita akses versi kedua 8000 garing data kita enter, akan muncul seperti ini. Kemudian jika kita klik deskripsi URL pada Laravel seperti yang sudah kita buat, link di atas berisi data, nama, dan pekerjaan yang kita buat dalam array, dan kita inskripsi sehingga pada saat diklik muncul keluar nama dengan pekerjaan. Perhatikan pada URL pada gambar saya di sini. Inskripsi URL tersebut adalah hasil inskripsi yang kita kirimkan melalui URL tadi. Kemudian kita descript pada fungsi data proses dan kita tampilkan datanya. Ini yang sudah kita inskrip, teman-teman. Setelah diinskripsi maka hasilnya akan seperti ini.
Sekian tutorial encrypt dan decrypt dari Orel. Sekarang kita coba jalankan decrypt dan encrypt. Enkripsi, enter. Ini di sini encrypt saja. Kita Ctrl S, kita refresh. Nah, ini adalah hasil enkripsinya dan ini adalah hasil deskripsinya. Untuk jika kita sudah membuat enkripsinya, kalau jika kita sudah membuat encrypt URL, maka dia akan tampil di sini, teman-teman, seperti yang ini. Jika diklik, maka encryptnya akan dilihat yang di atas ini, teman-teman. Sudah masuk di URL dan hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, di sini kita lanjut dengan hashing pada Laravel. Di sini hash digunakan untuk mengamankan password pengguna pada aplikasi atau website yang kita buat, termasuk pada website atau aplikasi yang dibuat dengan menggunakan Laravel. Hashing pada Laravel. Ada dua hashing yang sudah ada pada Laravel, yaitu Bcrypt dan Argon 2. Jika kita menggunakan sistem login atau authentication default bawaan dari Laravel, Laravel menggunakan Bcrypt untuk merahasiakan data password user. Silakan teman-teman lihat kembali pada tutorial sebelumnya. Laravel sudah menawarkan enkripsi hash pada bagian password user, dan Laravel menggunakan Bcrypt secara default. Untuk pengaturan hash pada Laravel, teman-teman bisa mengubahnya pada file config/hashing.pp. Ini ada di config di sini. Nah, di hashing sini, teman-teman. Teman-teman bisa menggantinya dalam sini. Penggunaan hashing pada Laravel. Cara membuat hash untuk password, kita bisa menggunakan atau memanggil variabel hash terlebih dahulu. Baru kemudian kita menggunakan metode make untuk membuat hashnya. Saya membuatkan contoh sederhana, misalnya kita ingin membuat atau menggenerate data password ke dalam bentuk hash menggunakan. Silakan teman-teman sediakan sebuah controller di sini saya menggunakan controller yang nama beta controller, teman-teman. Dan buat root baru untuk mengakses metode pada beta controller. Kita bikin satu root baru. Hash untuk kita copy ini, kita paste dalam sini. Dan di sini kita pakai metodenya hash. Jangan lupa kita kasih titik koma. Oke. Nah, pada saat root hash diakses, maka kita akan menjalankan metode hash dari controller beta controller.pp. Maka sekarang kita buat metode baru untuk dengan nama hash dalam controller beta controller. Kita jangan lupa masukkan seperti ini di bawah dan kita ganti menjadi hash. Oke. Kita ganti dulu jadi huruf besar. Kita tambahkan satu fungsi baru, public function hash Z. Kita bikin kita kasih variabel hash password saya sama dengan hash kedua make hello
data, kemudian kita kira dengan titik koma, di bawahnya kita kasih echo variable hash underscore password email saya. Oke, seperti ini. Ingat, setiap kali kita ingin membuat hash per Laravel ini, kita harus memanggil variable hash agar kita bisa membuat hash dengan Laravel seperti pada contoh di atas. Yang ini. Pada contoh ini, saya mencoba menggenerate password dari string halo.ap ini. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Sekarang kita jalankan project Laravel kita. Kita save, kita buka browser, kita hapus, kemudian kita masukin hash, kita enter, maka hasilnya akan seperti ini. Hash tersebut akan terus berubah setiap kali di reload. Demikian tutorial Laravel hashing pada Laravel.